Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amalia Siregar. Saya dari kelas 4A, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Di dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengembangkan dan mengelola sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Lalu, apa sih itu etika bisnis? Di sini etika bisnis merupakan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Dan pengertian etika bisnis itu menurut Hill dan Jones, etika bisnis ini merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar, di mana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral dan kompleks. Studi yang khususnya mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis secara hakiki merupakan ethics atau etika terapan. Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Oke, di sini tujuan etika bisnis yaitu etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua pengusaha baru maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Tujuan etika bisnis ini bagi pengusaha adalah untuk mendorong moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha untuk pelaku bisnis. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Pada prinsip ini, Allahu Akbar. Selanjutnya prinsip etika bisnis. Yang pertama di sini ada prinsip kejujuran. Prinsip ini adalah prinsip yang pertama dan paling mendasar etika bisnis adalah kejujuran sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Contohnya, menyebutkan nama. Pengusaha yang mengerti etika bisnis biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang yang baru. Kedua yaitu berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran kita. Yang ketiga ada ucapan terima kasih. Ketika kita menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan yang keempat ada membayar tagihan ketika mengundang. Terkadang pertemuan bisnis ini tidak terjadi di dalam kantor. Bisa saja terjadi di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan lain sebagainya. Sebagai tuan rumah atau sebagai pengundang, ada baiknya kita membayar tagihan tersebut. Itulah dia penjelasan saya tentang etika bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Pengertian badan usaha adalah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Badan usaha versus perusahaan. Badan usaha itu adalah sebuah lembaga, sedangkan perusahaan ini adalah sebuah tempat. Bentuk badan usaha. Yang pertama ada state capital, adalah sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh negara. Yang kedua adalah private capital, adalah sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh swasta. State capital terbagi dua. Yang pertama ada BUMN. BUMN ini sebagian besar atau keseluruhan modalnya dikuasai oleh pemerintah pusat. Yang kedua itu BUMD, atau sebagian besar modal usahanya dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Bentuk badan usaha. Yang pertama ada perseorangan, yang kedua ada firma, yang ketiga ada CV, dan yang keempat ada PT, yang kelima ada BUMN. Perusahaan perseorangan. Usaha yang dimiliki dan dikelola dan juga dimodali secara langsung oleh orang pribadi, di mana risiko dan tanggung jawab ditanggung oleh pribadi. Ini ada firma. Firma ini sama dengan CV, namun perbedaannya kedua belah pihak sama-sama menjalankan usaha dan berhubungan secara hukum dengan pihak ketiga. Yang berikutnya ada perseorangan komanditer atau CV juga.
Di sini usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, di mana terdiri dari sekutu aktif dan pasif atau pemberi modal. Ada fungsi badan usaha milik negara. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian sebagai pengelola dari cabang. Selanjutnya ada fungsi badan usaha milik negara. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang tidak tersedia oleh swasta, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat. Banyak sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. Pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi, pendorong dalam aktivitas masyarakat dan terhadap di berbagai lapangan. Berikutnya di sini ada ciri dan sifat CV. Ciri dan sifat CV ini ada terbagi dalam 5, yaitu yang pertama, sifat untuk menarik modal untuk disetor. Yang kedua, ada modal besar karena didirikan banyak pihak. Yang ketiga, ada modal mendapatkan kredit pinjaman. Yang keempat, ada relatif mudah untuk didirikan. Dan yang kelima, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Selanjutnya ada perseorangan terbatas atau PT. Badan usaha yang didirikan berasal dari hukum berdasarkan perjanjian kegiatan usaha dengan modal besar yang terbagi dalam saham. Ada ciri dan sifat PT. Ciri dan sifat PT ini terbagi dalam 3. Yang pertama adalah kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua ada modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga dapat dipimpin oleh yang tidak memiliki bagian saham. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang waralaba. Waralaba ini terdapat dalam 2, yaitu saat ini sudah banyak sekali terdapat waralaba di Indonesia dengan berbagai macam jenis usaha yang ditawarkan. Adapun contoh beberapa jenis usaha tersebut adalah waralaba minimarket, rumah makan, kafe, pendidikan, percetakan, salon kecantikan, dan banyak lain sebagainya. Berikutnya, karena waralaba merupakan salah satu aset aktif berbentuk bisnis, maka ini termasuk dalam tahap kedua dalam proses perencanaan keuangan seseorang atau financial freedom.